Siswa baru SMK Tanjung Priok 1 di MPLS hari kedua. Gimana kabarnya, sehat semua ini ya? Keren kayak ada tirai. Sakit apaan? Sakit gigi. Sakit hati Pak, sakit hati. Bagus. Udah siap nih ya sampai jam 12 nanti kita nih. Ngomong-ngomong udah pakai pakaian sekolah asal belum? Ya Pak, udah pakai Pak. Hah? Videonya aktif. Udah ya? Videonya aktif. Aktifin dong videonya. Videonya aktifin dong. Yang tidak aktif videonya nggak di absen. Yang nggak aktif ya, yang aktif nggak di absen. Cepetan. Pakai pakaian Alhamdulillah. sekolah asal. Alhamdulillah Pak, ada ceweknya. Ya alhamdulillah. Selalu. Aktifin videonya makanya biar tahu, biar kenal ya. Coba Ya, baru lihat bener. kamu kayak apa nih. Ya. Ada yang belum mandi kayaknya nih. Tuh belum mandi lu ya. Udah Pak. Oh, udah ya. Bagus ya. Pak, mau belum waktunya masa di sebelah Pak, nggak enakan Pak. Apa? Bapak, I love you. Berapa? Pak, aku cinta kamu Pak. Iya. Ntar Videonya aktifin. Videonya aktifin, yang nggak aktif di video aktifin video. Ya. Muhammad Zaki, Ihsan, Falah, Muhammad Jaki, Oleh Sari, Asep Ihsan, Saputra, Ihsan dengerin. Videonya aktifin. Halo Bader. Ya. Welcome back. Ya. Siap. Welcome. Enggak. Like, Cok. Enggak. Lu jangan ngeliatin yang itu dong. WA gua tuh salah lagi. Misi Mas, mancing sih. Aulia Sari. Ayo, videonya diaktifin. Videonya diaktifin, udah 60 orang belum ini yang gabung ini. Baru 31. Kita tunggu sampai 60 ya. orang lah ya. Cuma sampai 60 orang. Ya, 60 orang kita mulai. Sama baju sekolah. Iya. Teman-temannya yang belum bangunin. Kemarin kan udah ada nomor-nomornya tuh. Di grup juga ada buat grup kan. Coba di calling satu-satu itu ya. Di Japri atau di apa namanya XG, telepon WhatsApp ya. Suruh bangun gitu, suruh ikut MPLS hari kedua. Makan dulu Pak. Bapak, Jangan lupa I love you. buku catatannya. Jangan lupa buku catatannya. Buku catatannya hari ini ya. Ya. Muhammad Zaki, videonya mau dibuka. Muhammad Jaki. Soalnya ada beberapa memang nggak bisa tuh. Putranya kasih dulu. Muhammad Jaki videonya Biar enak diaktifin, kamu nah. nih. Ya, Muhammad Jaki ya. Kausar. Ihsan Falah. Ihsan Falah, Ferdi. Aktifin videonya. Iya. Yazaulil Albab. Ganteng banget Pak. Muhammad Fahmi Syahbandi. Ayo aktifin videonya. Muhammad Zaki. Nah, gitu deh. Fahmi Trianto ya. Aktifin videonya Fahmi yang baru datang. Ntar dulu. Pakai pakaian sekolahnya masing-masing. Close dulu Pak. Udah ganteng. Ini lagi makanya kalau pakai YouTube. Coba Pak, langsung masuk gak? Ada bisa langsung masuk. Tuh bisa. Nah, jadi kayak barang aja dia mulai. Masuk, ikut masuk. Ayo. Gue mau masuk nih, jangan aja. Iya, bisa masuk deh juga. Enak.
Ayo, siapa lagi yang join? Ayo, terus sampai 60 kita mulai ya. Udah setting Pak. Sampai 60 kita mulai. 50 kita mulai ya. Amat Kucil namanya jangan ganti. Yang benar namanya mana? Berisik, Pak, berisik. Berisik. Yang nggak jelas. Berisik. Muhammad Rizky, Muhammad Zaki, Namanya juga Muhammad Syahbandi. Aktifin videonya Nabil. Ramadan. namanya Randy Pratama, aktifin. Jo namanya sebelum namanya. Terus ya, jangan lupa namanya nama asli, jangan nama samaran. Nanti gak masuk absen. Pak Jo, ente speakernya juga iniin, orang mati juga, dimut juga. Nggak kedengeran. Ente mut juga itu. Agak ngomong aja kalau mau. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Oke, Ngelik nih, Indihome. Lagu official nih. Oh ini yang viral. Lagu official. ya 15 orang lagi kita mulai. Sekarang itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mulai. Namanya yang ini diganti ya sesuai nama kalian, sesuai nama siswanya. Speaker di mana? Kalian pakai nama asli ya. Pakai nama asli. Nama asli yang tertera di kartu keluarga. Itu yang harus dipakai. Baik ya, belum. Soalnya kan banyak yang kami orang tuanya juga. Enggak mesti dia juga. Videonya aja belum. Kalau listener itu gak usah di itu aja lah. Bener ya. Keluarin aja kalau itu Mau aja kan. gua di WA lagi. Biarin aja, gak usah ladenin. Cek Jo, masih banyak tuh yang belum nama-namanya juga. Ayo, nama-nama yang belum nama asli ganti. Ahmad Kucil siapa nih? Ganti. Atar Gaming ganti. Kendal Pak. Ganti. Gaming Trends 89 ganti namanya. Cio loh, itu posisinya. Keluarinnya udah biarin Jo. Konsisten jauh. Lagu official ganti namanya. Cara gimana? Oh Ciul ganti. Oh Ciul namanya. Pakai lu enggak Ada dulu. Saya Sendal jepit ganti sendal jepit. Keluarin aja. Di sini nih. Shadow Gaming Hah? ganti namanya. Warwar ganti namanya Warwar. Nama asli bukan tuh Warwar. Hah? Patah-patah suaranya, Pak. Patah-patah. Suaranya patah-patah, Pak. Sekarang udah kan? Suaranya patah-patah, Pak. Suaranya nggak jelas, Pak. Suaranya nggak jelas. Sekarang jelas. kedengeran. Sekarang kedengeran nggak? Hah? Sekarang juga ganti masa Oke. itu salah. Admin sekolah ganti namanya. Pak ganti Pak, nama lu salah Pak, di sekolah masa. Ntar semuanya sambil berjalan aja Pak. Oke, kita mulai ya. Kalian udah siap? Video diaktifkan, kita akan mulai.
acara MPLS hari kedua ini. Oke, kita mulai. Suaranya nggak kedengeran. Patah. Dari HP-nya mereka. Patah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita untuk kemudian hadir dalam Zoom meeting ini atau Google Meet ini dalam agenda MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Tanjung Priok 1 di hari kedua, yang bertemakan atau mengambil tema menggali kebaikan dan potensi diri dengan memaksimalkan dari rumah. Jadi kalian punya potensi dimaksimalkan di MPLS ini dari rumah, kan ibu sekalian. Baik, kita buka terlebih dahulu MPLS hari kedua ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut agenda berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kalian diharapkan berdiri semua. Ya. Ayo kita berdiri, kita nyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia. Halo guys, welcome back. Brazil. Ya, hadirin silakan duduk kembali. Duduk lagi ya. Duduk dari tadi, Pak. Ya, kita lanjut agenda berikutnya. Tolong kalian siapkan alat tulisnya ya, karena kita akan masuk agenda pertama, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Elang Pamungkas, ya kan? atau Elang Widya Sarjana Teknik, tentang materi wawasan kegiatan makalah. Jadi kalian harus siapkan bukunya dan pulpennya, catatan, kemudian otaknya harus fresh gitu ya untuk menyerap setiap ilmu yang disampaikan oleh Bapak Elang. Bapak tunggu 1 menit untuk mempersiapkan diri.
Pasang hati kamera. Satu, oke, ya siap ya. Iya, cewek. Ya siap, maka kepada Bapak Kelak saya persilakan untuk mengisi materi di pagi hari ini. Pada Bapak Kelak silakan. Yuk. Apa? Dek, di mana, Dek? Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jadi kalau Pagi. Bapak bicara tentang semangat pagi, Suaranya kamu harus nggak jelas, Pak. kalau Bapak nanti bilang semangat pagi, kamu jawab pagi. Siang. Siap? Kita awali pagi ini dengan semangat. Oke, apalagi kamu mau masuk ke SMK Tanjung Priok 1, harus semangat. Ya. Oke, kita mulai ya. Siap? Semangat pagi. SMK bisa. Ya. Bisa. Oke. Masuki materi tentang pengertian wawasan Wiyata Mandala. Bapak sebelumnya akan memperkenalkan diri dulu. Bapak itu namanya Elang Widya Pamungkas, SP. Jadi Bapak di SMK Tanjung Priok ini menjabat sebagai guru multimedia. Juga nanti kamu akan sering ketemu Bapak karena Bapak juga menjabat sebagai BP. Ya. Oke. Nah, terus tentang pengertian wawasan Wiyata Mandala. Bapak pengen kamu masuk ke dalam lingkungan sekolah SMK Tanjung Priok ini dengan benar-benar ingin meraih sukses. Ya. Ada apa pengertian wawasan Wiyata Mandala itu apa sih? Wawasan Wiyata Mandala, wawasan itu ada tiga kata, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Yang berarti ada kata wawasan, ada kata Wiyata, ada kata Mandala. Dari tiga kata ini, wawasan itu berarti pandangan, ya, cara melihat, cara kamu menanggapi, cara kamu meninjau dan sebagainya macamnya. Itu adalah wawasan. Wiyata berarti dunia pendidikan, dan Mandala berarti lingkaran atau bundaran, kawasan, lingkungan dan segala macam. Jadi pengertian dari wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Jadi ada apa aja sih di wawasan Wiyata Mandala itu? Ya. Jadi sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, sekolah mengemban misi pendidikan. Ya, jadi di sekolah itu tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar pendidikan. Jadi kamu masuk ke sekolah sini dilarang untuk melakukan kegiatan di luar yang namanya pendidikan. Dan kamu juga sebagai siswa harus mematuhi yang namanya tata tertib di dalam lingkungan sekolah.
Jadi kamu sebelum masuk ke sekolah, kamu harus mengenal dulu sekolah kamu itu seperti apa sih, kantinnya sebelah mana, ruang gurunya sebelah mana, bukan? Ruang ekskul sebelah mana, ya, lab sebelah mana, bengkel sebelah mana, ruang guru sebelah mana. Jadi dalam lingkungan sekolah, sebelum kamu masuk, kamu sudah tahu kalau kamu mau ketemu kepala sekolah, kamu harus menghadap di ruang mana. Kalau mau ketemu guru, menghadap di ruang mana, ya. Ya, jadi sekolah itu merupakan benar-benar menjadi ciri masyarakat belajar. Ya. Terus yang ketiga, sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai dan menghayati nilai-nilai positif yang ada pada dunia pendidikan. Sekolah harus menjadi suri tauladan masyarakat sekitar karena misi pendidikan itu sendiri. Nah, dalam sekolah ini kita ada 5 komponen penting di dalam lingkungan sekolah yang harus kamu tahu. Yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah. Yang kedua adalah guru. Yang ketiga adalah sivitas akademika. Bisa berupa karyawan-karyawan TU, staf TU, staf manajemen sekolah, dan lain-lain. Itu merupakan sivitas akademika. Terus yang keempat adalah peran dari siswa. Dan yang kelima itu adalah masyarakat sekitar yang harus kamu pahami. Nah, kepala sekolah itu berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Jadi maju mundurnya suatu sekolah itu merupakan peran dari kepala sekolah. Terus kepala sekolah juga harus dihormati dan berwibawa. Artinya siapapun nanti yang ada di lingkungan sekolah itu harus menghargai dan menghormati kepala sekolah. Semua para sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas izin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, dan pihak keamanan setempat. Ya. Kemudian ada juga peran guru. Peran guru itu menjunjung tinggi martabat dan citranya sebagai guru, baik sikap dan tingkah laku. Jadi kalau kamu sekolah, guru itu biasanya akan bersikap sebagai guru. Itu akan menjadi tauladan bagi masyarakat dan siswa. Guru harus mampu memimpin baik lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Itu adalah peran dari guru. Kemudian ada peran dari sivitas akademika. Ya, ada di sivitas akademika ini ada yang namanya tata usaha yang mengurusi bagian administrasi. Jadi kamu kalau urusan administrasi, misalnya nama kamu salah atau kamu mau melakukan kegiatan administrasi, itu berhubungan dengan TU, ya, tata usaha. Ada juga perangkat sekolah seperti pengawas, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain. Ya. Mereka melakukan kegiatannya sesuai dengan tugas masing-masing. Terus semua warga sekolah menjalin persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah.
Nah, yang paling penting adalah peran dari siswa. Ya. Dan peran dari siswa itu yang pertama adalah mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Jadi ketika kamu masuk itu jam 6.30, maka lewat dari jam 6.30 kamu akan mendapatkan poin, ya, poin nilai minus. Ya, artinya kamu gagal memenuhi tata tertib di sekolah. Banyak tata tertib nanti yang ada di sekolah kita, seperti rambut tidak boleh gondrong, jadi tidak boleh membolos, tidak boleh keluar ketika jam pelajaran berlangsung. Yaitu adalah tata tertib yang nanti akan kamu patuhi. Ya. Yang kedua adalah hormat dan sopan kepada guru. Jadi ketika kamu di sini, Bapak harapkan kamu bisa menghormati, ya, dan sopan pada guru. Seperti ketika kamu ketemu guru atau ketika kamu masuk melihat guru, usahakan kamu sopan, sapa, senyum. Kalau kamu bisa jabat tangan, tapi mungkin kalau sekarang belum boleh ya jabat tangan, kamu cukup menyapa atau senyum terhadap guru tersebut. Ya. Hormat dan sopan juga kepada teman. Tidak boleh ada tindakan-tindakan yang berbau bully, meledek teman, ya, memalak dan sebagainya. Itu nggak boleh. Kemudian yang keempat adalah belajar dengan benar dan tekun. Jangan sampai ketika jam pelajaran berlangsung kamu nongkrong tempat lain atau keluar tanpa seizin guru atau bolos. Ya, itu akan mendapatkan sanksi dari sekolah, baik sanksi skors atau pemberhentian permanen dari Allahu Akbar. Ya, kemudian adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Yang paling penting adalah menjauhi pergaulan yang tidak benar, apalagi yang menyangkut dengan narkoba, yaitu harus kamu jauhi sebagai siswa SMK Tanjung Priok 1. Kemudian adalah menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Ketika kamu masuk sini, kamu harus menjaga segala fasilitas belajar mengajar. Yang paling sering Bapak lihat adalah membuang sampah sembarangan. Ya. Itu biasanya nanti akan kena sanksi dan hukuman. Jangan sampai kamu membuang sampah, setelah makan sampahnya dibuang sembarangan, atau ketika kamu ke toilet kamu tidak bersihkan segala macam, yaitu biasanya akan kena sanksi. Juga lingkungan sekolah yang sudah terjaga rapi, jangan sampai ada vandalisme dan segala macamnya di lingkungan sekolah. Dan harus menjaga benar-benar lingkungan sekolah kita, bagaimana tampil asri, menarik. Sayang, iya. Sekolah kita itu sedang membangun. Jadi sekolah kita akan terus membangun, dan gedung-gedung juga alhamdulillah sekarang sudah fasilitasnya bagus, ya, dan itu harus kamu jaga terus sampai nanti ke adik-adik kelas kamu. Jangan sampai kamu meninggalkan SMK Tanjung Priok ini dengan nama yang jelek. Ya. Terus menjaga keamanan sekolah. Menjaga keamanan sekolah dengan tetap berada di sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Kalau kamu misalnya sedang jam pelajaran tapi kamu misalnya keluar atau kemana, kamu nongkrong di
pinggir jalan. Artinya kan kamu akan mengundang masyarakat sekitar, mengundang siswa-siswa sekolah lain untuk mengganggu, ya. Dan kamu juga bisa mengganggu masyarakat sekitar ketika kamu berada di luar sekolah. Dan masyarakat sekitar akan taunya, oh itu SMK Tanjung Priok tuh. Ya, jadi berharap kamu bisa menjaga keamanan sekolah. Kemudian kamu bisa melaporkan peristiwa yang negatif yang terjadi di sekolah. Apabila kamu melihat pembulian, malakan dan segala macam di lingkungan sekolah yang dialami oleh teman kamu bisa melaporkannya ke OSIS, guru, wakil kepala sekolah, dan pihak yang berwenang. Dan yang paling penting adalah memelihara lingkungan sekolah dengan tidak buang sampah sembarangan. Jadi itu adalah peran kamu sebagai siswa, ya. Nah, sebelum kamu sekolah, kamu harus tahu letak-letak dari ruang-ruang di dalam sekolah ini. Bisa di videonya diputar aja, bisa nggak? Ya. Ya, ini adalah video singkat yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah kalau kamu lihat, udah di-share? Udah. Ya. Nah, depan gerbang ini adalah pintu masuk dari sekolah. Ya, ini masuk. Ini adalah pintu sekolah. Nah, ketika kamu masuk, nanti kamu akan lihat ini di sebelah kiri ada maskot kita nih. Jadi ini ceritanya maskot nih, SMK Tanjung Priok 1 atau yang lebih dikenal dengan SMK Kapal. Nah, kalau SMK Kapal berarti ada kapalnya, itu adalah maskot kita. Nah, di sebelah dari maskot kita ini ada yang namanya ruang TU. Ini ruang TU. Ini ruang TU, yaitu untuk jam. Nah, ini adalah ruang TU. Di situ ada dimana kamu bisa mengurus semua administrasi sekolah dan kelengkapan sekolah yang kamu merasa kurang, itu bisa kamu urus di situ, ya. Itu adalah ruang TU. Kemudian di sebelah ruang TU itu ada ruang yayasan. Ini adalah ruang yayasan Digantara, yayasan yang menaungi semua SMK, SMP, SMA di bawah naungan yayasan Digantara. Nah, di sebelah dari mana ruangan yayasan ini, ya, tempat kamu akan bertemu dengan ruangan kepala sekolah. Ya. Jadi kalau kamu ingin ketemu kepala sekolah, nah di ruangan inilah ntar kamu akan bertemu. Oke, di ruangan kepala sekolah ini ada ruang dari wakil kepala sekolah. Jadi di ruangan ini ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang industri, dan bidang namanya ya, Pak. Itu semua di situ. Ya, itu adalah ruang wakil kepala sekolah. Di sebelah ruang wakil kepala sekolah, nah ini kamu temui ruangmu, itu adalah ruangmu. Ya, ini ruang guru. Ruang guru ini dimana kamu akan bisa bertemu misalnya dengan guru. Kalau misalnya kamu sedang belajar, ya, kemudian ada pergantian jam, terus kebetulan gurunya nggak masuk, kamu jangan diem aja. Kamu jangan diem aja. Kamu cari gurumu di mana, di ruang guru. Kamu panggil gurunya, Bu, sudah jamnya, gitu. Pak, sudah jamnya. Jadi kamu jangan mentang-mentang gurunya belum masuk, kamu diam aja di kelas.
nggak boleh begitu. Jadi mungkin guru itu lupa atau jamnya telat atau apa, jadi kamu bisa cari di ruang guru. Ya. Kamu cari gurumu, disuruh ngajar. Ya, kamu samperin, Pak, Bu, jamnya sudah mulai. Kalau memang guru yang memberikan tugas, ya kamu laksanakan tugasnya. Ya. Nah, setelah ruang guru ini, karena kita masih bangun di Putrajaya. Nah, di pojokan situ akan dibangun nanti yang namanya kantin sekolah. Kita sedang bangun kantin sekolah. Jadi ketika kamu jam istirahat, kamu bisa makan, minum atau beristirahat di kantin sekolah. Ini sedang dalam renovasi. Oke. Kemudian setelah kantin sekolah, ini ada bengkel. Nah, ini dari ujung ke ujung itu bengkel Epo. Bengkel Epo. Jadi kamu yang urusan mesin otomotif, kamu akan harus terbiasa masuk nih ke bengkel sini. Jangan nanti kamu kira praktek, kamu nggak ada di bengkel. Ya. Ini bengkel Epo. Dan di pojokan sana adalah bengkel MK. Yang jurusan mesin kapal itu bengkelnya ada di sana, tempat prakteknya ada di sana. Ya, jadi yang sebelah kiri, ya ketika kamu lurus dari pintu gerbang itu masuk lurus, nah itu kamu akan ketemu bengkel mesin otomotif. Di sebelah bengkel mesin otomotif itu ada bengkel Eco. Ya, nah ini gedung lama. Ini mungkin nanti juga akan renovasi dan nah di sini ada nah kamu itu ya ke sekolah tidak boleh memakai kendaraan roda 2 yang bermesin. Artinya kamu nggak boleh pakai motor, tidak boleh memakai mobil ke dalam lingkungan sekolah. Tapi kalau kamu misalnya punya sepeda, nah kamu bisa naik dulu itu. Disediakan parkiran khusus untuk siswa yang bersepeda. Ya. Jadi kalau kamu mau sehat, pagi-pagi berangkat sekolah naik sepeda, apalagi sepeda sekarang lagi booming ya, pasti kamu punya tuh. Ya. Ini ada parkirannya. Parkiran sepeda khusus ya untuk siswa, guru dan karyawan SMK Tanjung Priok 1. Dan kita juga punya yang namanya komunitas bersepeda sehat ya. Jadi kamu bisa olahraga dengan guru-guru kamu agar akrab ya, kamu lebih kenal sama guru, sama siapa karyawan SMK. Boleh main sepeda bareng sama guru nah, ya, itu, Pak. kamu yang punya sepeda, kamu bisa bawa sepeda kamu. Khusus yang punya sepeda. Kalau yang punya motor dan mobil nggak boleh dibawa ke sekolah, nggak boleh parkir di dalam lingkungan sekolah. Tapi kalau sepeda boleh, ya. Itu. Kalau kamu boleh ke sekolah. Ini guru kamu juga biasanya pakai sepeda kalau ke sekolah. Mengajarkan kamu untuk hidup sehat, anti narkoba. Semangat guys. Oke. Nah di sebelah sini setelah parkiran sepeda itu, nah di pojokan ini adalah ruang OSIS. Ya, pojokan ruang OSIS. Ya ini ruang OSIS nih. Kita akan renov ruang OSIS. Jadi ruang OSIS, terus ruang ekstrakurikuler negara. Jadi di sini ada pramuka, ada drum band, ada silat, ada segala macamnya itu. Nah itu semua berpusat pada ruangan ini. Ya. Jadi kamu yang senang organisasi juga difasilitasi oleh sekolah. Kalau kamu senang organisasi dan segala macam, kamu bisa mengasahnya juga di SMK Tanjung Priok 1. Ya, jadi kamu yang suka organisasi masuklah, yang suka olahraga kita olahraga bareng. Oke. Nah di sebelah sini, nah itu yang pintunya tertutup itu, nah itu adalah ruang perpustakaan.
Jadi kamu yang membutuhkan bacaan-bacaan tentang pelajaran itu kamu bisa ke ruang perpustakaan. Ya. Di ruang perpustakaan ini banyak buku-buku yang bisa kamu baca dan kamu pinjam. Jangan ruang perpustakaan itu sepi. Karena apa? Nggak ada yang masuk, nggak ada yang baca buku, nggak ada yang apa. Semuanya pada main game aja. Dan ini adalah ruang perpustakaan. Di sebelah ruang perpustakaan ini berfungsi sebagai ruang BP atau BK. Ruang ini digunakan kamu ketika kamu ingin berkonsultasi. Kamu punya masalah apa, ya? Kamu misalnya ada masalah keluarga atau apa, kamu bisa konsultasi nih di ruang BP atau BK. Jangan malu-malu, jangan segan. Kalau mau berkonsultasi di ruang BP, ketemu guru BP, kamu konsultasi. Wah, misalnya kamu habis putus sama pacarnya, gitu. Ngurusin pacar, konsultasi aja di ruang BP, ruang BK. Kan masalah keluarga pribadi, Pak. Oke. Nah, di sebelah ruang BP itu ada musola. Ruang yang difungsikan sebagai musola. Saya suka sholat, Ya. Pak. Jadi itu ruang yang difungsikan sebagai musola. Kalau misalnya jam 12 sholat zuhur, kamu bisa di situ. Kamu bisa berjamaah di situ dengan guru-guru agama Islam. Oke. Nah, itulah sekolah kita. Nah, di lapangan ini tempat kamu nanti berkegiatan keolahragaan dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Jadi ini adalah ruang utama terbuka kita untuk berolahraga dan lain-lain. Ya. Nah, itu adalah lingkup ruang sekolah kita. Nah, terus yang jurusan multimedia di mana? Pembagian kelas kapan, Pak? Pembagian kelas. Ruangan multimedia di atas di lantai 2. Studio ini adalah ruangan multimedia. Jadi kamu yang jurusan Pembagian multimedia, kelasnya kapan, Pak? kamu nanti setelah masuk kita kapal itu kamu naik tangga ke atas, nah itu kamu ketemu ruang multimedia. Nah, Pembagian kelas itu kapan, adalah Pak? sekilas dari wawasan sekolah kita. Ya, ketika kamu masuk, kamu sudah kenal. Oh, di sini ruang guru, di sini ruang TU, sini ruang kepala sekolah. Oh, sini bengkel saya nih, yang jurusan MPO harus kemana ketika praktek. Jurusan MK ketika praktek harus kemana. Multimedia ketika praktek harus kemana. Nah, itu adalah ruang-ruang yang ada di SMK apa. Oke. Nah, Tanya jawab. Tanya jawab. bisa waktunya. Pak, pembagian kelas kapan, Pak? Oke. Nah, jadi kita harus kenal 7K. 7K. Pembagian kapan, Pak? Jadi kita harus di sekolah itu harus ada yang namanya keamanan dan kenyamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Nah, itulah materi kita di wawasan Widyanta Mandala. Oke, kalau begitu untuk sesi selanjutnya Bapak buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya boleh tentang lingkungan sekolah, ya sesuai dengan materi yang ada. Ya, siapa yang mau bertanya? Ayo silakan yang mau bertanya. Silakan. Ada HP enggak? Pembagian kelas kapan, Pak? Pembagian kelas kapan? Pembagian kelas. Pembagian kelas. Insya Allah pembagian kelas itu di hari Senin, ya Senin minggu depan kamu sudah mendapatkan kelas. Karena Alhamdulillah. Senin kamu sudah mendapatkan Alhamdulillah. ya. Ada lagi yang pertanyaan? Alhamdulillah. Pak, Pak, sekolah boleh buka, Pak.
Pak boleh Pak. Ya, Boleh buat Pak. apa kurang jelas? Kurang jelas. Sekolah boleh bawa HP nggak, Pak? Oh, sekolah boleh bawa HP nggak, Pak? Oh, bawa HP. Untuk bawa HP di sekolah kita itu masih diperbolehkan, tapi dengan catatan. Alhamdulillah. Dengan catatan bahwa HP digunakan untuk pembelajaran, bukan untuk main Begitu. Kamu boleh main HP ketika jam istirahat. Ketika jam belajar, maka HP tidak boleh dimainkan. Kalau kamu mainkan di dalam ruang kelas, maka guru berhak untuk mengambil HP. Ya. Kalau kamu mainkan di ruang kelas, guru berhak untuk mengambil HP kamu dan menyitanya sampai orang tua kamu yang mengambilnya. Siapa? Ya. Barang Pak. Oke. Pak boleh Ada lagi pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Rambut. Kalau untuk rambut gimana Pak? Kalau untuk rambut? Untuk rambut, Bapak sudah singgung di awal rambut ya. Rambut tidak boleh gondrong. Ya. Artinya kamu dicukur rapi. Pak gurunya galak-galak Pak. Gurunya galak-galak nggak, Pak? Pak boleh kita tergantung dari sikap kamu. Kalau ya. Guru itu tergantung dari sikap kamu. Kalau kamu baik, guru baik. Prosesnya Pak boleh bawa gitar nggak Pak? Boleh buka nggak, Pak? Kita tidak boleh bawa kasus karena di sekolah disediakan sendiri untuk ekskul musik. Yang suka ekskul musik di sekolah ada komplit Iya Pak, alatnya. saya suka musik Pak, boleh bawa gitar nggak? Tadi udah dijawab. Tadi udah dijawab. Nah, kamu udah jawab. Ya, gitar alat musik lain di sekolah tidak boleh bawa karena di sekolah ada ekskul musik. Ya, disediakan di sekolah. Boleh dong. Sudah kayaknya. Ada lagi pertanyaan? Sudah kayaknya, Pak. Pak saya nggak tahu pasir Pak. Lama-lama ini Iya Pak, sama Pak Asep, mana Pak Asep? Pak Asep. Ya. Pasir Pak pasir. Oke, udah ada pertanyaan ya? Kalau sudah nggak ada, berarti Bapak akan kasih tugas kamu. Kemarin Pak Asep ganteng banget. Ya, tugas di materi wawasan Wiata Mandala. Kamu membuat video. Boleh video TikTok, boleh video IG, Alay Pak bikin atau alay boleh Pak. video YouTube. Alay. Video LQ Ya. Pak. Tentang keberadaan kamu sebagai siswa kapal. Ya, boleh yel-yel kamu di video itu misalnya. Saya anak Buat SMK LQ, hebat. Pak, kayaknya cantik Ya, Pak. bikin, Pak gurunya boleh bohong nggak Pak? LQ. upload Gak ada akhlak aja pertanyaan. upload di IG kamu atau upload di TikTok dan lain-lain. Enggak, saya enggak mau TikTok. Ya, jelas ya. Tanya. Bisa Pak. TikTok terlalu alay. Oke. Link kontes aja. Eh, aja. Demikian materi Bapak sudah Bapak sampaikan. Semoga kamu Pak, jangan bikin buat benar-benar bisa menjadi jangan bikin video siswa TikTok, Pak. satu yang hebat. Kalau itu Gitu Bapak aja, Pak. tutup dengan Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya nggak bisa ngomong ini gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan kesadaran Jangan lupa ya. Saya mau sama Oke, sekarang dia Bapak ganteng. Gimana anak-anak sekalian? Materi luar biasa sekali dari Pak Alam ya.
Nyangkut ya di pikiran anak-anakku yang ganteng-ganteng ini. Nyangkut ya. Sangkut. Oke. Sekarang kalau nyangkut, Bapak mau tanya dulu, Bapak mau tes dulu nih. Yang bisa jawab dapat poin, nanti dikasih hadiah. Udah dapat sepeda. Ya. Oke ya. Ini cara jawabnya nanti Bapak kasih pertanyaan, kalau nanti jawab sebutkan nama ya biar dicatat. Habis itu jawab pertanyaannya. Oke? Saya. Pertanyaannya nggak usah banyak, 3 aja. Ya, 3 doang, Pak. Iya. 3 ini. Dari materi yang disampaikan di bawah, apakah yang dimaksud dengan wiyata? Pengertian dari wiyata. Coba siapa yang bisa jawab? KBC Pak. Nggak bisa. Ayo, sebut nama, jawab pertanyaannya. Apa tadi kalau Kedengeran Pak. Pertanyaannya. Oke, pertanyaannya. Apa arti dari kata wiyata? Sehat. Lantah. Apa arti dari kata wiyata? Bersih. Iya Pak. Kalian tadi udah paham. Ya. Kamu Pak, aku sayang kamu. Bersih. Katanya udah Kuda nih Pak, kuda nih. Sehat. Jerapah. Pelajaran dan pelajaran. Kudanya. Pelajaran dan pelajaran. Google gitu sih jawabannya Pasep. Catat ya. Oke. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Apa arti dari kata mandala? Apa arti dari kata mandala? Stasiun Mandal. Stasiun Mandal. Ya, sebut nama ya, saudara. Ada Pak jawabannya. Mandala stasiun Pak. Oh iya. Pak, ada lagi? Ada lagi? Tanya Pak Mandala bukan ada ini. Putra petir Pak. Ya, dikit lagi, baru lupa. Dikit lagi. Ayo, siapa lagi? Komen dong. Mandala stadion lah. Stasiun. Nah, oke, batal. Gak jadi ya. Biar kita yang wawancara ya. Ini pertanyaan terakhir nih. Katanya nyangkut tadi kan? Nyampe di otak kan? Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa dapat voucher? Sankerta. Ya? Apa sih ini pagi? Yang namanya nama Epep nggak usah Pak, langsung. Oke, pertanyaannya adalah pengertian dari wawasan Wiyata Mandala. Ayo sebut satu orang. Sebut nama. Pengertian dari wawasan Wiyata Mandala. Dalam lingkungan pendidikan dan pelajaran. Melakukan sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pelajaran. Memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pelajaran. Oh, tarik ya. Nah, tarik. Dapat satu orang. Belajar. Yang dapat voucher mau tarik. Yang mau tarik ya. Mau tarik boleh coba cari. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Dari materi luar biasa kita dari namanya. Jauh berbeda. Ini kalau sampai ini rugi banget. Terus berdasarkan jauh dari Semarang. Materinya tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kepada hubungan ke spirit kami persilakan.
Mana Pak? Mana Pak? Jangan balik Pak. Ya. Bingung dulu. Jelas. Waalaikumsalam. Kaget. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini adalah tidak jauh dan tidak dekat untuk kesadaran kalian sebagai warga, sebagai pelajar berkesadaran tinggi. Jadi di sini untuk kepentingan bangsa sendiri adalah kelompok manusia yang ada di suatu negara. Sedangkan negara sendiri adalah suatu wilayah, ya, wilayah, ya. Ada manusianya yang berkelompok yang nanti berbangsa, dia akan memiliki landasan etika, ya, punya kepribadian politik, semuanya itulah berbangsa dan bernegara. Sedangkan kesadaran sendiri adalah menyadari bahwa kita sebagai manusia, sebagai pelajar, punya kesadaran untuk berbangsa dan bernegara, ya. Negara kita adalah negara Indonesia. Di negara Indonesia, negara kesatuan Indonesia Raya ya Bu. Indonesia, Indonesia Raya. tujuan dari negara NKRI adalah ada di bab keempat, ada di bagian yang keempat dari Undang Pembuka Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian, keadilan dan sosial. Nah, di sini sebagai siswa, khususnya sebagai warga negara Indonesia pada umumnya, kalian harus bisa menyadari pentingnya kalian dalam bangsa seperti kalian, menyadari berbangsa dan bernegara ini, ya. Faktor apa sih yang mendukung dalam kesadaran berbangsa dan bernegara itu adalah kita mempunyai seorang pejabat, dia harus bisa menjaga amanah. Sebagai pemimpin harus bisa menjaga amanah. Terus bisa beli enggak? Ini sebagai ketua kelas harus bisa menjaga amanah. Sebagai sekretaris, bendahara atau yang lain harus amanah. Itulah faktor yang mendukung. Faktor yang lain adalah kita punya pemerintahan kesejahteraan. Jadi sejahtera nanti baik di negara ataupun masyarakatnya sendiri sejahtera, ya. Yang selanjutnya adalah kepercayaan dari kita sebagai warga Indonesia kepada pemimpin kita, ya. Sebagai pemimpin kita harus percaya. Kalau kita belum percaya, nanti insya Allah akan lebih baik lagi. Yang ketiga adalah tegas hukum, jangan menghukum. Di negara kita harus tegas hukum. Mana yang salah, mana yang benar, sudah sama kamu nanti. Kalau kalian nanti di sekolah, kalau kalian nanti melanggar aturan, kalau dapat sanksi, wajar, ya. Itu sudah sesuai aturan. Tapi kalau kalian nanti misalnya ada berprestasi, kalian akan mendapat reward, mendapat hadiah. Cantik, Wajar, cantik ya. banget. Yang selanjutnya adalah aturan pemerintahan. Ibu alak ya ibu, alak you sayang. Sendiri juga harus benar, ya. Jadi nanti harus sesuai, ya. Untuk ini selanjutnya, ini yang untuk faktor-faktor. Ibu alak you ibu, aku sayang kamu. Sebagai warga negara Indonesia itu yang mendukung. Ada lagi faktor-faktor yang menghambat. Nanti kalian dalam kesadaran berbangsa, jadi tidak sadar, ya. Secara tidak sadar nanti. Jadi faktor pendukung kesadaran berbangsa adalah yang pertama adalah nanti yang istilahnya kalian jadinya nanti kurang kesadaran berbangsa itu rasa malu, ya. Salah satunya rasa malu. Kalian harus bisa mengurangi rasa malu. Kita harus berani dong tampil, misalnya kita malu, kita punya potensi, kita
bisa lomba, potensi kita di eskul atau di akademik, nanti lomba olimpiade matematika, olimpiade nanti OBN, kalian nanti ya bisa lomba praktek otomotif atau praktek matematika atau yang lain. Gak usah malu, ayo kalian harus berani. Yang selanjutnya adalah ketidaktahuan akan kekayaan yang ada, potensi-potensi yang ada di Indonesia ini ataupun di sekolah kita harus digali. Jadi kalau kita gali, kita bisa nanti kalau itu misalnya potensi kita nggak tahu, ya nggak bisa digali, nanti enggak ya. Yang selanjutnya adalah merosotnya tingkat keamanan. Nih tingkat keamanan kalau di bangsa kita harus aman, kalau nggak aman nanti timbul rasa kecemasan. Sama aja kalian di sekolah, harus yang namanya keamanan, jangan bikin rusuh di sekolah. Kalau kalian bikin rusuh di sekolah ya nanti jadinya menghambat untuk kemajuan kalian sendiri ya. Yang selanjutnya adalah ketidaksengajaan pemimpin. Nah ini di sini pemimpin itu harus bersahaja, harus bisa mengayomi. Jadi pokoknya nanti kalau tidak ada nanti kalian misalnya jadi kayak tadi kalian jadi ketua kelas atau jadi ketua OSIS atau yang lainnya atau OSIS, misalnya kalian nanti istilahnya tidak ada kesadarannya yang tinggi, nanti ada perasaan malu ini dalam bagaimana, nanti otomatis nanti kalian akan menghambat untuk kemajuan sekolah dan negara kalian sendiri ya. Yang selanjutnya adalah kalau di ketidaktegasan di negara ini atau di sekolah ini harus agak tegas, tapi ya terlalu tegas sekali. Jadi harus seimbang. Pokoknya kalau nanti kamu misalnya melanggar apa-apa, kamu harus katanya sekonsekuen dengan apa yang ada. Ini yang penting banget sekali ini. Yang paling penting ini bagi kalian sebagai pelajar SMK, pelajar sekolah, terutama DKI. Ini yang sering banget dengan bikin ini. Kayak kesadaran kalian berbangsa dan bernegara itu akan selesai kurang. Tawuran. Nah, ini tawuran ini yang seharusnya tidak dilakukan pelajar. Buat apa sih tawuran itu kalian? Apa sih gunanya kalian tawuran? Bangga ya saya tawuran sama misalnya segini, misalnya sama si mana di Nusantara atau Malang Jaya Solo tawuran, kalau menang jago, enggak gitu. Itu namanya bukan punya rasa yang nasionalisme, rasa patriotisme, nggak ada rasa itu akan melumpuhkan kesadaran kita sebagai siswa, sebagai warga negara Indonesia. Janganlah apa gunanya kalian berkelahi, buat apa gunanya kalian nanti istilahnya tawuran di mana-mana, yang ada akan merugikan diri kalian sendiri, ya kan? Kalau kalian tawuran, tahu polisi sudah datang, kalian nanti ditangkap. Kalau kalian sudah ditangkap sama polisi, nanti apa yang dapat siapa? Orang tua kalian, guru kalian, sekolah kalian. Mau gak mau harus datang lapor ke polsek, ngambil kalian. Kamu yang berbuat, yang tanggung jawab malah yang lain. Itu gak menumbuhkan rasa kesadaran kalian yang baik sebagai pelajar dan warga negara Indonesia. Nanti kalau misalnya di sekolah kita ini, kalau mungkin ada aturannya ya nanti ya. Kalau nanti kalian tawuran, itu nanti ada konsekuensinya, ada peringatannya, ada istilahnya surat peringatan, ada panggilan orang tua, panggilan balik kelas dan DP. Nanti kalian juga akan kalau sampai udah berulang-ulang kayak gitu, nanti kalian bisa dikeluarkan. Yang rugi siapa? Kalian dan orang tua kalian sendiri. Udah capek-capek kalian, orang tuanya nyari duit buat bayaran ini, buat ini, kalian malah berbuat seperti itu, ya. Jadi kalian nanti pokoknya pesan ibu, pokoknya nanti kalau kamu jadilah pelajar yang sesuai lah, yang lurus-lurus aja, nggak usah lah lenggok dikit, nanti lurus lagi, nggak usah terlalu berlebihan. Nanti tawuran, hobi kok tawuran buat apa ya? Hobi tawuran nggak ada gunanya kalau tawuran, ya kadang apa? Rugi sendiri, orang tua rugi, kamu rugi, sekolah rugi, nama baik sekolah jadi jelek, apalagi orang tua kamu malu. Kalau sampai nanti
di polsek atau di polres nanti jemput kalian buat apa? Itu kamu gak ada rasa nasionalisme, rasa kedaulatan sendiri, gak ada, nggak boleh seperti itu, ya. Oke? Jadi, Saya nggak suka tawuran, Bu. langsung ya Pak ya. Jadi kalau kesimpulannya Saya nggak suka untuk tawuran, Bu. kesadaran berbangsa dan bernegara ini, jadi Yang benar, yang benar. faktor yang menghambat untuk kalian lebih maju berkesadaran tinggi itu harus dikurangi atau dihilangkan sehingga kita akan melaksanakan yang mendukung dari kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri, ya. Oke? Mungkin kesimpulannya dari berkesadaran berbangsa dan bernegara itu aja ya buat anak-anak itu semuanya. Langsung saja, apa ada sesi langsung pertanyaan atau gimana Pak? Atau Jalan nge-voucher. ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau ibu bisa jawab nanti saya langsung jawab. Kalau nggak bisa ya tinggal lihat aja nanti. Adakah anak-anak ibu yang mau tanya ini? Mau jadi siswa-siswi SMK kapal? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Mengenai aturan-aturan atau apa? Boleh. Yang berhubungan dengan kalian sebagai pelajar berbangsa dan bernegara. Oke, apa? Ada yang mau tanya? Oke, silakan. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Ayo, yang Ayo, mana? ada yang mau tanya? Ya. Namanya Wahyu. Ya. Silakan kalau mau tanya. Bukan tentang apa? Apa tadi? Renggal Parisi, Bu. Ya, Renggal. Ya, silakan bertanya. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Kira-kira silakan. Bu, nama saya Redi Pratama, Bu. Nama saya, Bu. Iya. Ya. Mau nanya apa? Buset. Tanya apa? Ayo, Ibu nanya. galak apa, Bu? Ibu galak kan? Oh, nggak galak. Ibu ngajar apa, Bu? Ibunya gimana? Kamu ngajar praktek, kalau ibu sendiri ngajar praktek nanti buat MO, ya. Ibu cantik, ibu cantik. Ibu cantik. Aku juga mau nanya, Bu. Ya, bohong. Ayo dong tanya apa, Kek? Tanya peraturan di sini. Bu, saya mau nanya, saya bohong. Hah? Bu, ibu ngajar apa, Bu? Ya. Saya mau nanya, Bu. Praktek, nanti praktek di otomotif di bengkel, tapi ibu di otomotifnya nanti ya, di bengkel. Nanti kalau yang nggak bisa disetrum sama ibu ya. Tadi saya yang sering. Ya, nanya. Ya silakan, ayo tanya dong. Bu, berat. Terus nanya Bu. Iya. Tapi bohong. Tapi bohong, ya. Jangan bohong dong. Dosa. Apa yang mau tanya? Satu-satu. Gimana bentuk huruf C kalau dibentuk pakai tangan? Hah? Bagaimana? Tolong tanya yang jelas tentang materi ini yang jelas Nah, pertanyaannya. kesadaran kamu berbangsa dan bernegara. Ayo, di lingkungan sekolah boleh, di lingkungan kamu juga boleh. Jangan tawuran ya, 1001, pokoknya jangan tawuran. Jadi kalau gak ada yang mau tanya, nanti ibu yang nanya nih. Tanya. Bu, kelas saya di mana, Bu? Bu, tanya, Bu. Bengkelnya multimedia di mana? Apanya? Di mana, Bu? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Tapi Mata bohong. 3. Mata 3 kasih 1 apa itu, Bu? Namanya siapa nanya? Yang benar nanyanya materi sesuai Ayo dong, nanya yang benar kayak apa gitu. Bu, saya punya potensi ini. Nanti Bu, gimana? mau nanya. Pertanyaannya apa? Ayo dong. Jangan-jangan ibu yang sampein tadi gak nyambung ya? Di mana, Bu? Hah? Yang jelas dong, suaranya dong. Bu, saya ganteng nggak, Bu? Waduh, bukan kamu gak kelihatan. Kita kenalan ya. Tahu ganteng apa enggaknya? Ayo, kalau nggak ada yang tanya, biar ibu yang nanya aja deh pertanyaannya ya. Kasih materi sesi Bu, pertanyaan. multimedia TK-nya nggak, Bu? Hah? Multimedia ada. Bu, Iya, multimedia kenapa? ada yang TK-nya nggak? Ada matematikanya nggak? Ada dong, matematika itu adalah pelajaran wajib
dari mulai SD, SMP, kuliah ada matematika. Itu pelajaran wajib, adaptif kalau yang dulu ya. Nah, sekarang Bu, saya mau nanya, Bu. Ya. Gimana, Bu? Siapa, Bu? Oh iya namanya. Nama saya, oh iya, namanya Ibu Anike ya. Nanti ngajak praktek di otomotif. Anda Apa? Bu cuma nanya Bu. Akhirnya enggak Bu. Nama Ibu. Nama itu siapa? Apa kalau jelas? Yang jelas dong. Bu, pada nanya PKL multimedia di mana, Bu? Multimedia di mana? Di multimedia banyak nanti perusahaan ya Bu ya. Nanti misalkan yang ada di multimedia informatika, apa bisa di kantor, bisa di pabrik, bisa di istilahnya supermarket apa bisa nanti. Banyak. Mau diajarin sama Ibu terus ya. Akan buka. Yang otomotif mana suaranya nih? Yang otomotif. Ya. Jadi multimedia mulu nih. Mana yang otomotif? Yang mesin, anak mesin. Anak MK mana anak mesin? Otomotif mana nih? Anak MK nih. Saya Bu otomotif Bu. Itu kan tanya dong. Buat otomotif Bu. Kenapa aku pelajaran matematika mulu kayaknya ya? Bu, buka Bu. Apanya? Kemudian aku pertanyaan aja ya. Yang tanyanya pada nggak jelas nih. Ya udah, aku kasih pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi tulis ya. Dicatat. Catat ya pertanyaannya. Di situ ya Pak. Bu. Yang pertama. Bu. Bukan Bu lagi. Bu. Bilang Bu, coba dulu. Tolong. Ayo Pak. Kenapa aja Bu? Bilang Bu. Bu. Nah, langsung aja nih, langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan faktor-faktor yang mendukung kesadaran kalian berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ya Pak, yang kedua sama pertanyaannya, tapi menghambat kalian berkesadaran berbangsa dan bernegara. Sama Tidur. faktornya apa aja? Nanti disebutin buat tugas. Nih, yang penting nih, pertanyaan nomor 3 nih, yang sekalian jawab yang benar nih. Bersek. Jelaskan wujud kalian sebagai pelajar dalam melaksanakan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jelaskan wujud kalian sebagai pelajar dalam kesadaran berbangsa dan bernegara. Nanti kumpulin via email aja ya. Ke mana pakai sekolah, pakai email saya. Admin aja sekolah ya, nanti kumpulkan tugasnya, jangan lupa ada di sesi 2 ini kesadaran berbangsa dan bernegara. Mungkin untuk materi yang kedua ini udah ya Pak, selesai ya Pak. Untuk materi kedua ini udah selesai. Sampai jumpa lagi nanti di sekolah sama Ibu ya. Jangan lupa namanya Bu Anike ya. Besok kita bisa ketemu ngobrol bareng. Salam kenal Bu Anike. Sekian aja. Terima kasih semua anak-anak Ibu yang ganteng, yang pintar, yang soleh, dan semuanya ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mas Arif ya? Pak, di lantai 2 Pak. Lantai 2. Mas Arif. Ini model sengaja. Bapak Bisa Ibu. Nanti kan rekamannya masuk di YouTube. Kita Oke, jumpa lagi dengan Pak Joji. Mas Arif Selaku Ya, bawa Bapak ini acara lagi. pada MTLS hari kedua ya. Disampaikan oleh Bu Anike ya, materi yang sangat luar biasa yaitu apa itu materinya tentang wawasan berbangsa dan bernegara. Coba Bapak mau tanya nih, negara kalian namanya apa? Yang pamer Siapa yang bisa anaknya. jawab? Coba pertanyaan sekarang. Jangan-jangan nggak tahu negara itu namanya apa nih? Ayo, silakan. Negaranya negara apa?
Apa sih nggak nyimak tuh? Negara yang kalian huni hari ini ya. Ekstametik passwordnya. Apa negara kalian? Hah? Coba mau tanya negara kalian namanya apa? Uganda apa gitu? Pak, di hotel lagi Pak, bisik Pak. Hah? Sebutkan fakta Nah itu nanti itu dikirim email. Sekarang Bapak nanya nih, apa nama negara kalian? negara apa? Kalau kalian Namanya Pasir. paham dengan wawasan berbangsa dan bernegara. Asep, semangat dulu. Asep. Pasir. Pasir. Nanti Pak Asep ada sesinya. Hah? Indonesia. Ada sesinya nanti. Indonesia. Thailand. Indonesia. Nah gitu dong. Udah gede salah. Myanmar beban. Di Palembang Pak. Oke, salah semua. Yang kedua, pengertian dari bangsa. Apakah pengertian dari bangsa? Tadi udah dijelaskan oleh Bu Anet kepanjangan. Dan sampai nggak nyimak kalian. Bangsa adalah suatu wilayah yang menjadi. Sebut nama. Main apa Pak? Itu loh ya. Hah? Itu. Bangsa kesatuan wilayah. Bangsa adalah kesatuan wilayah. Edi Pratama. Siapa namanya? Edi Pratama di chat teman. Ya, minimal ada benernya lah. Aditya Putra Pak. Tapi salah. Salah bukan, jawabannya bukan itu. Itu negara. Oke. Baik, ngaco semua jawabannya. Silakan belajar lagi ya. Silakan belajar lagi. Sekarang kita masuk materi kerja. Ini pematerinya sangat sungguh luar biasa, punya pengalaman yang banyak sekali di dunia kepramukaan. Jadi materi yang ketiga kita adalah materi tentang kepramukaan. Ini dia sebagai materi tingkat daerah. Jadi Bapak yang satu ini adalah instruktur pramuka tingkat daerah. Daerah DKI Jakarta terutama. Jadi jangan ragukan lagi akan kapasitasnya, maka siap-siap disimak ya. Catatannya disiapin, kemudian tulis saja otaknya supaya segar. Oke, kita langsung saja ke Bapak Syarifuddin Nainggolan, SPD MSI. Mana satu panggil masuk. Kepadanya kami persilakan. Itu Pak Asep. Pak dulu Pak. Sekarang dia. Ya. Pak. Ngopi Pulangnya kapan? Iya, habisin baterai. Bisa serem banget. Apa lagi? Pak penjaga sekolah itu. Mengambat apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam Salam pramuka. Salam pramuka. pramuka. Anak-anak sekalian, Salam buat Bapak dan anak-anak hari Bapak. yang kedua ini Salam dari Bapak. masa PPDB atau MPLS. Materinya adalah tentang bagaimana kita mengetahui prinsip dasar kepramukaan. Adik-adik, anak-anak sekalian sudah tahu bahwa materi kepramukaan itu sudah ada mulai dari tingkat SD yang dinamakan dengan pramuka siaga, kemudian pramuka penggalang sampai dengan penegak yang sehari-hari
Di dalam prinsip kepramukaan itu kita sudah tahu bahwa prinsip dasar asas paling mendasar yang menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak dalam seorang jati diri pramuka melalui proses. Yang pertama, bahwa kepramukaan adalah proses pendidikan luar lingkungan sekolah dan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, menantang yang dilakukan di alam terbuka, di alam bebas, dengan sasaran akhir yaitu pembentukan watak seseorang. Pramuka yang biasa dilaksanakan saat-saat ini di dalam sekolah, pendidikan sekolah adalah pada hari Rabu. Dan pramuka, di dalam kegiatan kepramukaan itu ada yang namanya Trisatya dan Dasadharma Pramuka. Mungkin anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian tahu bahwa Trisatya dan Dasadharma Pramuka adalah bagian daripada konsep seseorang pramuka di dalam menjalankan tugasnya dan mengabdikan kepramukaan di dalam pendidikan luar sekolah. Trisatya yaitu demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun dan diri dalam masyarakat, menepati dasar dharma. Kemudian dasar dharma pramuka: 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ini adalah merupakan prinsip dasar ketika kita melaksanakan kegiatan kepramukaan. Mengapa? Karena proses pendidikan kepramukaan di luar lingkungan sekolah adalah merupakan satu wadah, satu wahana, satu tempat di dalam sebuah keluarga, di dalam satu masyarakat, dalam arti membentuk bagaimana kita membuat kegiatan yang menarik, yang menyenangkan, yang menantang, yang dilakukan di alam bebas, di alam terbuka. Sasarannya adalah bagaimana kita bisa membentuk watak kepribadian diri kita. Salam pramuka. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Salam. Di SMK Tanjung Priok 1 ini sudah berjalan kegiatan kepramukaan, bahkan kita sudah mengikuti lomba tingkat di tahun 2017. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian mempunyai keahlian, mempunyai skill di dalam kegiatan kepramukaan yang dapat membantu kegiatan kepramukaan di SMK Tanjung Priok. Salam pramuka. 3 kali tepuk pramuka. Anak-anakku sekalian, kegiatan kepramukaan itu masih banyak. Bapak guru pramuka ya, Pak. Selain bagaimana kita melatih diri kita dalam pola berpikir yang lebih Guru olahraga siapa, Pak? kegiatan-kegiatan yang dapat menyenangkan, yang menarik adalah bagian daripada kesimpulan kepramukaan itu sendiri. Jadi mudah-mudahan kegiatan kepramukaan ini akan berjalan di sekolah SMK Tanjung Priok 1, dan mudah-mudahan juga kegiatan kepramukaan ini sebagai dasar kepribadian watak diri kita, agar kita bisa menjadikan disiplin untuk semangat belajar, menggapai cita-cita kita dalam bentuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, agar kita mendapatkan proses yang lebih baik dan menjadi
anak-anak yang tangguh, kuat, sehingga menjadi teladan bagi diri kita, keluarga kita, sekolah kita yang kita banggakan, sehingga nanti ketika kita menjadi orang yang lebih baik di dalam berpikir dan berpijak, mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan sedikit tentang prinsip dasar kepramukaan. Di antara yang tadi sudah Bapak sampaikan sebagai proses pelatihan pendidikan di luar sekolah, yaitu menyenangkan, menantang, dan menjadikan kita kuat, lebih kuat akidah kita, akhlak kita, ya, bentuk watak yang lebih baik. Dengan apa? Dengan proses tadi, dengan Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Itu saja yang Bapak sampaikan. Kalau ada tanya jawab, Bapak persilakan untuk anak-anakku sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Ya, tanya jawab silakan. Ayo, yang mau bertanya silakan. Saya mau bertanya Kak, tapi saya takut. Kok takut? Udah kenal saya belum? Sebelumnya udah kenal belum? Bapaknya siapa? Belum kenal Pak. Namanya siapa Pak? Nama saya Saripudin Nenggolan. Saripudin ya Pak. Pak, panggilannya siapa Pak? Apa Pak? Panggilannya siapa? Panggilannya kalau di Pramuka Kak Sarip, panggilannya Pak Sarip. Cuma dia manggil Pak Ucok, ya biasalah. Ya lebih enak lagi saya buka topinya biar kelihatan. Ganteng bener. Bapak punya istri berapa Pak? Ganteng banget. Oh, nanyanya ke istri sih. Nanya tentang kepramukaan. Nanya tentang pramuka. Bisa. Apa? Kurus. Dengan siapa ini yang bertanya? Nama kelas boleh, asal sekolah. Yang mau bertanya, ayo. Yang mau bertanya nama, asal sekolah. Pak masuk Pramuka hafal Dasa Dharma sama Trisatya. Cewek yang nanya Pak. Bicara. Ya. Kalau Dasa Dharma dan Trisatya itu harus hafal di luar kepala dan juga harus bisa memahami daripada arti Trisatya dan Dasa Dharma. Memahami itu berarti kita harus bisa melaksanakan. Contoh misalkan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya kita harus mengamalkan dong bahwa kita beragama, melaksanakan kewajiban kita sebagai agama, yaitu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau Muslim ya sholat 5 waktu. Kalau yang agama Kristen ya berarti dia ke gereja. Kalau yang lain-lain sesuai dengan kebutuhan keagamaannya. Itu namanya takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh misalnya. Makanya Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka itu ya wajib dihafal dan wajib diamalkan. Paham? Kalau nggak diomelin kan? Kalau nggak hafal nggak diomelin kan? Kalau nggak hafal ya nggak diomelin, yang penting pengamalan. Hafal tapi bisa mengamalkan itu bagus. Ya kan, nggak hafal nih Dasa Dharma tapi sholat rajin misalkan, itu udah bagus pengamalannya. Ada yang nanya lagi. Ada yang masih nanya lagi nggak? Ayo mumpung masih ada waktu nih. Udah Pak, nggak ada Pak, di pasir Pak, di pasir. Asep. Saya ngefans sama pasir. Asep nanti. Masing-masing punya tugas. Ini pramuka kebetulan. Ini baru pramuka ini, belum bahasa Inggris saya. Kalau saya udah bahasa Inggris nanti kamu kaget sama saya. Iya
Oke. Enggak kalah, Pak. Ada yang bertanya? Ini udah masuk nih saya nih. Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Indonesia Arab itu apa, Pak? Masih ingat nggak dulu masih SD ketika pramuka? SD inget nggak? Masih ingat nggak? Kalau ada pramuka lewat, pramuka belum mandi. Ingat nggak itu? Nggak tahu. Zamannya berbeda kali ya. Kayaknya nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya, udah nggak ada. Oke. Kalau tidak ada lagi, Bapak tutup ya. Salam pramuka. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya istirahat dulu. Ya, Pak. Istirahat dulu ya, Pak ya. Main kan? Dulu lah, mabar. Musik nggak ada. Pak, saya belum sarapan. Itu orang udah tahu semua ya. Tahu deh Pak, yang penting nanti kan di-share di YouTube juga. YouTube, Instagram. Salam pramuka. Terima kasih kepada Kak Sarip. Kak Ucap mantap sekali ya. YouTube pelatih pramuka tingkat daerah. Kayak tadi harusnya kalian tanya supaya tahu gitu loh, ya kan? Minimal nanti kalian tertarik untuk bisa ikut pramuka. Baik, kita istirahat dulu ya sejenak. 15 menit lah ya sampai jam 10 gitu ya. Nanti kita mulai lagi jam 10 ya nak. Oke? Oke, kita istirahat dulu. Pak, 30 menit. 15 menit sampai dengan jam 10. Nanti kembali lagi di Google Meet ini jam 10. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik. Mabar yuk. Ya, mabar. Kenalan dulu, Kampret. Kenalan. Bikin grup. Udah, Bang. Masukin gue dong. Anak-anak multimedia siapa aja nih? Aduh. Ya, anak MO. Gue MO. Multimedia Banci. Rasis. Parah lu, rasis. Multimedia Banci lu. Nah, foto dulu. Multimedia, Bang. Randy. Apaan nih? Mabar. Sama gua ada satu. Tadi siapa yang minta WA ya? Lagi debat minta WA. Ayo. Ayo busreng. Ayo barek. Rahayu. Kalau yang gak main FF PUBG ML nggak usah diajak ya. Serangin. Ayo. Halo guys. Main ML sama FF. Assalamualaikum. Ntar di band ya. Main ML sama FF. Assalamualaikum, Mamang. Lu. Yo, udah dingin anjir. Ini pada tobat dah. Lu pada tobat dah. I like you. Hi vlog, welcome to my guys. Paniko disiapin. Tapi baca pada situ.
Sepi. Udah ngeputan. Aduh, ayo. Terima kasih buat lo semua. Ini ada guru masih ada ya kita cuma di mute doang. Ada guru aman. Ada BG. Ada BG ada. Masih ada, cuma di mute doang. Iya di mute doang. Ayo. Ngaredang. Yang mana nyari ceweknya? Hebot. Lu pada ngerjain tugas yang dikasih. Bubar dah main lah. Kenapa? Saya login. Lega Login. Login apa? Udah login. Yang main PUBG siapa? Login apa? Gue lagi ML. Login perasaan. Bigo live. Bisa aja. Di Aprilia. Ya. Meme. Terus mana? Tadi tugasnya apa aja? TikTok bikin TikTok. Mabar, ayo mabar. Ayo. Gue lagi main ML, sabar. Udah ayo mabar ML. Ayo. Nama lu siapa? Biar ntar gue cari. Nih. Dipesan. Dipesan. Guys, kalian jawab pertanyaan dari email enggak? Enggak. Pesan ya? Iya. Kalau gue dipesan tuh. Sabar, mana? Kenapa ya? Tadi ada pesan, ada soal ya? Iya, ntar katakan gain lah. Aja. Anak murid pada nanyanya saya itu Sama-sama. Iya. anak Kamu jangan sini. Iya. Sekali lempar. Nama gue. Udah kirim lah. Tidur Ali. Enggak. Ini udah selesai. Ini udah selesai. Ini udah selesai belum? Iya. Ini udah selesai belum? Iya. Nama ML gue tuh. Tahan. Akan gendang kalau aku bilang bubar ya. Enggak. Ini tadi ada soal enggak? Kan itu ada 2 soal kan ya? Dari email. Ya soalnya mana? Yang Soalnya tadi. mana? Yang tadi. Yang ibu cowok. Tadi kagak ngeliat. Ngapain sekolah? Oh my God. Udah. Will pada ngerjain. Kerja. Udah lah matiin lah, nggak penting. Jelas wujud. Bos lah, bos lah. Udah lah sama ngepost dulu sama. Itu nama gua anak kemarin no, emang. Udah. Login nih. Login. Apa? Semua. Wal login wal. Ya udah gua. Oke, gua login. Hah? Mabar. Semuanya bisa dibuat sama guru. Udah. Nukman. Cek nih.
Tuh, admin gua tuh. ID gua. Tuh, cari. Nih, cari nama gua nih. Oke tuh, itu ID gua aja tuh yang gampang tuh. Nama gua tuh. Gua login. Nama gua tuh yang kontras. Enak. Lu cari bro nama gua. Kemarin. Tadi gua tuh. Nah, ayo login. login. TW. Nemu baru. Kemarin ya. Chat di grup aja, chat di grup. Grup mana? Bikin dulu lah. Bikin lah. Bong amat belum bikin. Bikin. Udah. Masukin lah. Ntar gua kasih linknya. Lukman. Mana nih nggak ada nge-add? Sabar. Enggak ya, lama. Bentar. Itu udah login. Bentar lagi. Gimana diam? Bikin grup dulu Bikin grup. Aduh, gua bukan admin nih. Siapa yang adminnya? Yang admin bilang. Siapa? Dan terus aku chat admin dulu. Fauzan. Udah suruh masukin. Iya, gua masukin grup dulu dong. Ini gua taruh di ini nomor gua. Mana link itu? Masukin gua. Itu Mukni Wiguna siapa? Cecep BG. Cecep itu. Iya. Ini brok yang admin nih. Lihat tuh. Bro, masukin gua, bro. Sabar, gua di chat adminnya nih. Ayo, katanya mau main saja ML. sama powerpointnya di sini. Itu udah di add bang. Ada di sini. Baca di sini. Powerpoint nanti share di sini. Ini aja masukin jadi. Nanti saya share ke anak-anak bapak nanti baca. Nah, Itu masukin ke nomor gua. Sabar, gua menjadi admin. Masukin semuanya. ini lampu motor. Bentar lagi. Lihat Cecep. Lukman. Apa material? Cara belajar yang efektif. Caranya nggak usah belajar, main aja. Tapi gue belum lihat semuanya. Masukin wih. Mana nih doa dimasukin? Ini laptop apa? Gua menjadi admin, tapi lu sabar. Oke. Grup apa itu? Biaran tuh masukin bre. Ya buat lu semua, terima kasih buat lu semua. Gak ngotak lu kalau ngomong. Kita nanti nanya lagi, anak-anak lo nanya ini ulang. Lu punya muka kan? Mana muka lu? Karena tinggal ngikutin berapa ininya. Kenal bro. Aduh, kacau. Nah, ini bisa